Selamat malam Ibu, saya atas nama Lucia Novidini, NPM 33230093. Saya dari kelas B. Baik, malam ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dari Ibu kepada kami. Langsung saja. Nomor 1, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang PISA dan TIMSS dalam mengukur prestasi siswa internasional. Jawabannya, PISA atau Programme for International Students Assessment dan TIMSS atau Trans International Matematik dan Sains Studi adalah dua program penilaian yang dirancang untuk mengukur prestasi siswa di tingkat internasional. 1. PISA. PISA adalah program yang diluncurkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD pada tahun 2000. PISA bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan siswa dalam 3 domain utama, yaitu membaca, matematika, dan sains. Penilaian PISA dilakukan setiap 3 tahun sekali dan melibatkan negara-negara OECD serta negara mitra non-OECD. PISA menggunakan pendekatan yang berbeda dari tes tradisional dengan menekankan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks kehidupan nyata. 2. TIMSS. TIMSS di sisi lain fokus pada prestasi siswa dalam matematika dan sains. Program ini diluncurkan Asosial Internasional untuk Evaluasi Pengetahuan Siswa atau IEA dan dilakukan setiap 4 tahun sekali. TIMSS melibatkan lebih banyak negara daripada PISA dan mengevaluasi pengetahuan siswa dalam bidang matematika, sains secara lebih rinci. Nomor 2, bagaimana prosedur atau mekanisme PISA dan TIMSS? Jawabannya, nomor 1, prosedur PISA. Prosedur pertama yaitu PISA menggunakan sampling acak untuk memilih sampel siswa dari negara-negara peserta. Sampel tersebut mewakili populasi siswa usia 15 tahun. 2. Instrumen pengukuran. Siswa yang terpilih mengikuti tes standar internasional dalam 3 domain utama yaitu membaca, matematika, sains. Tes ini diformat dalam bentuk pilihan ganda dan soal terbuka. 3. Pertanyaan tambahan. Selain tes utama, bisa juga menyertakan pertanyaan tambahan untuk pernyataan tambahan untuk mengumpulkan informasi tentang latar belakang siswa, lingkungan belajar, sikap terhadap pembelajaran. 4. Pelaksanaan. Tes PISA dilakukan secara serentak di negara-negara peserta pada waktu yang sama. Tes ini biasanya berlangsung selama beberapa jam. 5. Pengolahan data dan analisis. Data yang dikumpulkan dari tes dan pernyataan tambahan dianalisis secara statistik untuk menghasilkan peringkat negara-negara peserta dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang berhubungan dengan hasil siswa. 2. Prosedur TIMSS. 1. Sampling. TIMSS menggunakan sampling acak untuk memilih sampel siswa dari negara peserta. Sampel tersebut mewakili populasi siswa di kelas 4 dan kelas depan. 2. Instrumen pengukuran.
Siswa yang terpilih mengikuti standar internasional dalam 2 domain utama, 3 pertanyaan tambahan. Selain tes utama, TIMSS juga menyertakan pernyataan tambahan untuk mengumpulkan informasi tentang latar belakang siswa, lingkungan belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. 4. Pelaksanaan. Tes TIMSS dilakukan secara serentak di negara-negara peserta pada sama. Tes ini biasanya berlangsung selama beberapa jam. 5. Pengolahan data dan analisis. Data yang dikumpulkan dari tes dan pernyataan tambahan dianalisis secara statistik untuk menghasilkan peringkat negara-negara peserta tren. Dalam pertanyaan nomor 3, bagaimana hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dalam 18 tahun terakhir? Gambarkan dalam bentuk grafik dan jelaskan. Jawabannya, saya tidak dapat membuat grafik langsung di sini, namun saya dapat memberikan penjelasan umum tentang hasil PISA dan TIMSS. 1. PISA adalah survei internasional yang dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk mengukur pencapaian siswa dalam membaca matematika dan sains. Berikut adalah gambaran umum hasil PISA di Indonesia selama 2000 sampai periode 2018. Pada tahun 2000, pada Indonesia belum berpartisipasi dalam PISA pada tahun 2000. Pada tahun 2003, Indonesia baru pertama kali berpartisipasi dalam mendapatkan skor rata-rata yang rendah dalam sebuah bidang. Pada tahun 2006, skor PISA Indonesia sedikit meningkat tetapi masih di bawah rata-rata OECD. Pada tahun 2009, Indonesia mencatatkan peningkatan yang signifikan dalam skor PISA, terutama dalam matematika. Pada tahun 2012, hasil PISA di Indonesia menurun, tetapi masih sedikit di atas hasil PISA tahun 2006. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami peningkatan dalam semua bidang, tetapi masih di bawah rata-rata OECD. Pada tahun 2018, Indonesia mencatatkan peningkatan skor PISA yang signifikan dalam semua bidang, tetapi di bawah rata-rata OECD. 2. TIMSS. TIMSS adalah survei internasional yang dilakukan setiap 4 tahun sekali untuk mengukur pencapaian siswa dalam matematika dan sains. Berikut adalah gambaran umum hasil TIMSS di Indonesia selama periode 1999 sampai 2019. Pada tahun 1999, Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam TIMSS dan mendapatkan skor yang rendah dalam matematika dan sains. Pada tahun 2003, skor TIMSS Indonesia meningkatkan secara signifikan dalam matematika dan sains. Pada tahun 2007, hasil TIMSS Indonesia menurunkan skor dalam matematika dan sains. Pada tahun 2011, Indonesia mencatatkan peningkatan skor TIMSS dalam matematika dan sains. Pada tahun 2015, hasil TIMSS di Indonesia menunjukkan skor dalam matematika dan sains. Pada tahun 2019, Indonesia meningkatkan skor TIMSS yang signifikan dalam matematika dan sains. Nomor 4,
Bagaimana perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara lainnya di dunia? Jawab. Yang pertama, PISA. Pada PISA 2018, Indonesia berada di peringkat 73 dari 79 negara yang berpartisipasi dalam matematika, peringkat 74 dalam sains, dan peringkat 71 dalam membaca. Indonesia memiliki skor rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata OECD dalam ketiga bidang tersebut. 2. TIMSS. Pada TIMSS 2019, Indonesia berada di peringkat 38 dari 58 negara yang berpartisipasi dalam matematika dan peringkat pertama dalam sains. Prestasi siswa Indonesia dalam matematika dan sains masih di bawah rata-rata internasional. Nomor 5, menurut Anda mengapa hasilnya bisa Nomor 5, menurut Anda mengapa hasilnya PISA dan TIMSS seperti nomor 3 dan 4? Jawabannya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil PISA dan TIMSS di suatu negara, termasuk faktor internal dan eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi hasil PISA dan TIMSS di Indonesia. Yang pertama, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di suatu negara dapat mempengaruhi hasil PISA dan TIMSS. 2. Investasi pendidikan. Tingkat investasi dalam pendidikan juga dapat mempengaruhi hasil PISA dan TIMSS. 3. Faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi juga dapat meningkatkan peran penting dalam hasil PISA dalam TIMSS. 4. Budaya belajar. Budaya belajar di suatu negara juga dapat mempengaruhi hasil PISA dan TIMSS. 5. Faktor demografis. Faktor demografis seperti tingkat populasi, keadaan penduduk, dan kesenjangan pendidikan juga dapat mempengaruhi hasil PISA dan TIMSS. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil presentasi saya.